Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, diambil dari Efesus 5 ayat 19. Marilah kita mendengar bacaan nats renungan kita pada hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita, Citra Borusilaban dari Wik Delta Mas. Nats renungan hari ini, hari Senin, tanggal 12 Mei 2025, diambil dari Efesus 5 ayat 19. Hatahon hamu masama hamu aka ende pesalmen, aka ende puji-pujian, dohot ende partondion, ende hon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Di bahasa Indonesia yaitu, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini buat Citra Borusilaban. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan dalam kehidupan kita, umat Tuhan, merupakan hal yang sangat penting. Menyanyikan pujian bukan hanya saat dalam ibadah formal saja,
melainkan juga dalam hidup sehari-hari. Mengapa hal itu sangat penting? Karena melalui nyanyian pujian yang kita naikkan atau dengarkan, kita bisa merasakan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Seperti yang pernah dirasakan dan dialami oleh Paulus dan Silas saat di dalam penjara yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19-33. Karena fitnah, Paulus dan Silas mengalami penganiayaan dan dipenjarakan, bahkan juga dibelenggu dalam pasungan yang kuat. Tetapi mereka tidak mengeluh ataupun berputus asa. Pada ayat 25 dikatakan demikian, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lalu terjadilah gempa bumi yang hebat. Semua pintu penjara terbuka dan mereka terlepas dari belenggu. Mungkin sekarang ini kita tengah mengalami penderitaan yang hebat. Kesulitan dan persoalan bertubi-tubi datang menerpa. Beban hidup terasa berat. Masa depan suram, tidak menentu. Kita pun seolah hidup dalam penjara kepahitan. Jangan kecil hati. Naikkanlah nyanyian pujian. Suatu saat ada cerita seorang ibu, salah satu dari suatu gereja, bersaksi. Ibu ini membuka toko di rumahnya, dan suatu saat dia sedang ditemani anaknya. Mulai buka sampai menjelang siang, tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam toko mereka. Dan ibu ini mulai mengeluh dan didengar oleh anaknya. Mendengar keluhan ibunya, anak ini berkata kepada ibunya, "Bu, kenapa mengeluh? Kok enggak memuji Tuhan saja? Kan hari Minggu kemarin kita sudah dengar firman Tuhan untuk selalu memuji Tuhan setiap waktu." Puji Tuhan, ibu ini walau kaget awalnya, tapi akhirnya dia ambil keputusan untuk menyanyikan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Luar biasa, hatinya bersuka cita, dan tidak lama Tuhan kirim pembeli-pembeli masuk ke toko mereka. Rasakan kasih dan kuasa Allah melalui nyanyian pujian kita. Mungkin masalah kita tidak lantas selesai, tetapi setidaknya iman kita akan dipulihkan. Ada kekuatan dan pengharapan kita dikobarkan. Amang Inang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita semua hendaknya menyanyi, bersorak, memuji Tuhan, bersyukur kepadanya, dan juga sekaligus mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita mengabarkannya dari hari ke hari, bukan terhenti hanya di hari Minggu saja, tetapi di setiap hari. Kita mengabarkan keselamatan dan juga menyanyikan pujian kepada Tuhan setiap hari yang kita jalani. Adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyanyikan nyanyian syukur kepadanya. Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk memuji Tuhan, dan setiap hari merupakan kesempatan bagi kita untuk mengabarkan keselamatan yang dari Tuhan. Mari jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti bersyukur, dan jangan berhenti untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, dan juga kabar keselamatan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Burung-burung bernyanyi di pagi hari. Bagaimana dengan mulut kita setiap hari? Adakah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita? Mari puji Dia dan tinggikan namanya senantiasa. Daripada mengeluh, lebih baik kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyian pujian akan membawa kita selangkah lebih dekat dengan Tuhan dan memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami bersyukur karena kami kembali diingatkan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur,
tapi bukan sekedar lagu syukur, tapi hati kami yang selalu bersyukur dan memuji akan Engkau. Tolong kami dan mampukan kami untuk dapat menyaksikan keselamatan, mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Hari demi hari kami menjadi terang-Mu, kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada lewat sikap hidup kami dan ucapan mulut kami. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan oleh Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua. Demikian juga kami saat ini, kami berdoa untuk Inang Nambabalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setia-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga dari jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih juga ya Bapa atas hari-hari yang dapat kami lewati. Kiranya Engkaulah yang selalu menyertai kami, agar kami dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan juga yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana di saat ini mereka menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.